Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra Bungalela dari kelas 11 P1 ingin mempresentasikan mengenai perlawanan rakyat Maluku. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran hongi Touchstand. Dengan cara itu, para birokrat Company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harga turun. Selanjutnya ada perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali Kapitan Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Piluka Besi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Luku dari Tidore. Namun, VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu, pada 1817 muncul tokoh dari Pulau Saparua bernama Patimura. Dalam aksi Patimura itu, benteng Dorstip berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan Residen Belanda Van den Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku, seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Matulusia atau Patimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Selanjutnya ada perebutan benteng Dorstip. Pada tanggal 7 Mei 1817 di Bailey Negeri Haria, Kapitan Patimura dikukuhkan dalam upacara adat sebagai Kapitan Besar. Pada 16 Mei 1817, rakyat Saparwan dipimpin Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dorstip. Tentara Belanda yang ada di dalam benteng tersebut semuanya tewas, termasuk Residen Van den Berg. Berita ini pun membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Beaches. Ekspedisi ini disebut dengan Ekspedisi Beaches. Saat mengetahui hal ini, Kapitan Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang pun diatur untuk pertahanan sepanjang pesisir, mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Untuk kedua kalinya, pasukan Belanda dapat dihancurkan pasukan Kapitan Patimura. Selama 3 bulan lamanya, benteng Dorstip dikuasai oleh pasukan Kapitan Patimura. Akan tetapi, Belanda melakukan operasi besar-besaran dengan pasukan lebih banyak dan senjata yang lebih modern. Hal ini mengakibatkan pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan mundur. Selanjutnya, ada tujuan dari perlawanan rakyat Maluku, yaitu yang pertama, melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. Kedua, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. Ketiga, memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Dan yang terakhir, ada akibat perlawanan rakyat Maluku. Sama halnya dengan perlawanan atau perang-perang yang dilakukan di daerah-daerah lain, pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Namun, meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, tetapi hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, benar-benar bersatu padu untuk mengusir penjajah yang berkuasa di tanah air Maluku.
Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.